Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung kepada nih, secara konkret pemerintah bisa menenangkan masyarakat. Baik, jadi kalau disampaikan tadi bahwa Presiden itu lambat dan harus mengikuti Pak Anies, sebetulnya kebalik, Mbak. Justru Pak Anies itu mengikuti arahan Presiden. Seperti tadi kan dibilang bahwa negara itu dalam global emergency response itu adalah to prevent, to detect, to response. Ini to prevent. Arahan Presiden adalah setiap kepala daerah coba memitigasi risiko-risiko dan segala mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, jadi Pak Anies mengikuti arahan Presiden. Kan? Jadi arahannya itu dari Presiden. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh negara, di samping satu, kalau di bidang ekonomi tadi, mempercepat fiskal, belanja pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja, dan penambahan bantuan-bantuan sosial. Kayak gimana Pak? Kayak kartu optimalisasi dari JKR. Karena tadi disebutkan ada prioritas kemudian yang berubah bansos. karena ada dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Prioritasnya akan berubah seperti apa supaya bisa juga secara psikologis bisa menenangkan masyarakat? Pertama, dari segi kesehatan, kita harus pastikan bahwa metodologi dan proses penyembuhan bisa berjalan sesuai dengan clinical pathway yang telah diarahkan oleh WHO. Jadi dalam hal penanganan pasien corona untuk virus seperti ini, maka harus ada penanganan berdasarkan standar WHO. Dan ini kita pastikan dengan skala prioritas patient safety tadi. Nah, makanya dari mulai isolasinya, penanganannya, dokter-dokter terbaik yang memang dialokasikan khusus untuk menangani pasien itu sehingga sembuh. Di Vietnam, 6 orang tervonis corona. Dan kemarin sudah keluar, sembuh buktinya. Tadi pagi Presiden juga menyatakan bahwa ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menghadapi virus corona terhadap mereka yang positif corona. Tadi disebutkan oleh Menkes Terawan ditanggung oleh pemerintah. Bagaimana pemerintah menyiapkan anggaran dan mortabilitasnya hanya 3% untuk kematiannya sih. Tapi sungguh demikian kita tetap harus concern untuk menyembuhkan pasien ini yang 2 ini supaya anggaran disiapkan, mekanismenya akan seperti apa kepada masyarakat? Ya, nanti Kementerian Kesehatan yang mengatur pengalokasian dananya ke rumah sakit. Baik, Bu Eni, ada anggaran yang oleh pemerintah. Ya, segini dia. Ini emergency response yang paling dekat itu pemerintah segera bagikan masker sebagaimana waktu kebakaran hutan. Supaya apa? Ini menenangkan psikologi daripada masyarakat. Jadi sekarang walaupun Menteri Kesehatan bilang kalau orang sehat ya sebenarnya nggak perlu masker kecuali di kerumunan terbuka. Tetapi kalau masyarakat datang ke apotek maskernya nggak ada, sudah panik. Nah, maka itu yang paling sederhana dulu. Nah, yang kedua sekali lagi insentif fiskal yang selama ini dilakukan ini kan jarang efektif. Nah, makanya sekarang karena ini bukan persoalan tingkat kematiannya hanya 3%, tetapi dampak psikologinya ini terhadap dunia luar biasa. Dan kita suka atau tidak suka memang dampak terhadap sektor-sektor real yang tadi Mbak Cindy sebutkan ke industri ini luar biasa. Nah, sehingga insentif yang harus dipastikan oleh pemerintah adalah insentif yang benar-benar efektif. Nah, menurut saya yang paling efektif terutama UMKM dan industri manufaktur. Terutama industri manufaktur yang kesulitan bahan baku yang selama ini sangat tergantung dari Cina. Dan ini luar biasa banyaknya industri-industri kita yang untuk seperti menggerakkan itu. perekonomian Nah, juga ya. sehingga kalau segera ada respon minimal untuk memacu substitusi, walaupun substitusi impor memang tidak sesederhana yang bisa kita ucapkan, tapi harus ada upaya yang konkret untuk insentif fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Prof. Hendrawan. Ya, jadi kalau dari segi kesehatan masyarakat ya saya kira tindakan-tindakan yang visible, yang kelihatan dengan mata telanjang, misalnya tadi membagikan masker, tetapi juga disiplin petugas-petugas di rumah sakit, di puskesmas dan seterusnya itu ditingkatkan. Jangan sampai buka jam 8 tidak ada orang misalnya. Kemudian rumah sakit yang dijadikan rujukan itu punya desk corona, antisipasi corona. Puskesmas dilengkapi dengan infrastruktur kehidupan yang higienis lah. Ya, misalnya masuk ada hand sanitizer dan seterusnya. Insentif untuk manufaktur. Kalau untuk manufaktur memang ini karena begini, ruang gerak kita, ruang fiskal kita juga harus diakui semakin sempit ya. Itu sebabnya kita berbicara mengenai bagaimana meningkatkan kualitas belanja kita. Ya, saya sudah mendapatkan keluhan dari banyak teman yang mengimpor bahan baku dari Tiongkok dan karena pabriknya di sana tutup, ya, akhirnya sekarang hanya mengandalkan stok. Nah, stok ini bertarung dengan seberapa lama sebenarnya efek ini akan terjadi. Nah, menurut dugaan
berdasarkan penelitian yang kami lakukan, sebenarnya efek terberat hanya pada 2 kuartal. Itu sebabnya kalau stok yang di sana ada, itu bisa digunakan untuk 2 kuartal ini, sebenarnya tidak akan terjadi lonjakan. Substitusi apakah juga menjadi penting? Substitusi terkait dengan kebutuhan. Tentu. Tapi kan sekali lagi menghidupkan industri substitusi tidak semudah kita berbicara. Dibutuhkan waktu yang panjang juga. Itu sebabnya sebenarnya. Persoalannya industri kita ini kan sebagian besar menengah, Prof. Yes. Nah, sehingga cadangan untuk bahan baku, bahan penolong itu memang tipis-tipis gitu. Nah, itu yang memang harus segera ada mitigasi yang konkret. Oke. Pasti. Pak Pipin, sebentar, saya ke Pak Pipin dulu karena ini juga ingin mendengar masukan dari masyarakat. Saya kira penting ya, yang paradigma harus dimiliki oleh negara kita adalah mengutamakan keselamatan jiwa warga negara Indonesia. Itu saya kira paradigma penting itu. Jadi saya kira kalau itu yang utama, maka jangan pernah berpikir bahwa pariwisata, kemudian investor, kemudian dengan dalih itu kemudian keselamatan kemudian diabaikan. Itu pertama. Yang kedua, saya ingin menekankan bahwa pentingnya ke depan bersama melawan corona adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Saya setuju bahwa tidak boleh ada kepanikan, tetapi memang edukasi dari saat ini yang dilakukan oleh pemerintah masih minim. Seharusnya di tempat-tempat seperti mal, tempat-tempat sekolah, lembaga pendidikan, itu diberikan media poster yang bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat. Bagaimana caranya mereka bisa bersih dari virus. Higienis dan juga meningkatkan daya tubuh. Tips-tips itu yang diinginkan oleh masyarakat untuk bisa paling tidak meredakan kepanikan, Pak Dhani. Ya, kalau kami berpikir begini, Mbak ya, kita tuh start small, think big, and fast moving. Jadi kita mulai yang kecil-kecil dulu. Mana yang bisa kita jalanin dulu kita jalanin. Tadi bahan baku, impor bahan baku Cina itu dan seluruh dunia global masuk Indonesia itu bahan baku itu 74,5%. Kemudian bahan padat modal yang dikonversikan dengan aset itu sekitar 16,5%. Nah, ada yang bisa kita lakukan yaitu impor barang-barang konsumsi yang nilainya antara 9,3 sampai 9,6%. Dengan tujuan barang-barang konsumsi itu salah satu kontributor terbesarnya impor melalui program e-commerce. Jadi harus ada supaya konsumsi ini berputar ya. Tokopedia, Bukalapak segala macam itu semangat nasionalismenya untuk menampung produk-produk industri dalam negeri. Tidak hanya soal perekonomian tapi keselamatan juga kesehatan penting menjadi prioritas. Jadi kalau seperti kata Pak Pipin nanti bahas lepas jeda ya bagaimana pemerintah dan juga masyarakat bersama melawan corona. Kami akan segera kembali.